Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sinema film Dua Hati Biru. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Vira Kania Pangestu, Siti Nurhalizahra, Rizky Novana Fitria, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Faikar Fasya. Selanjutnya ada pengertian sinema. Sinema adalah bentuk seni visual dan audio yang menggunakan gambar bergerak untuk menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan pesan kepada audiens. Dalam konteks ini, sinema melibatkan berbagai elemen seperti narasi visual, sinematografi, penyuntingan, desain suara, desain produksi, dan penyutradaraan, yang semuanya bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang kohesif dan menarik bagi penonton. Selanjutnya, pengertian film. Film adalah bentuk seni visual dan audio yang menggunakan gambar bergerak untuk menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan pesan kepada penonton. Film menggabungkan berbagai elemen seperti narasi, sinematografi, penyuntingan, desain suara, dan desain produksi untuk menciptakan pengalaman yang menghibur, mendidik, atau menginspirasi. Film merujuk pada karya individu atau proyek akhir yang diputar di layar, baik itu di bioskop, televisi, atau platform digital. Sebelum lanjut ke official trailer, berikut adalah sinopsis dari Dua Hati Biru. Sutradara Gina S. Nur kembali dengan film keduanya, yaitu Dua Hati Biru yang merupakan kelanjutan dari Dua Garis Biru. Film ini mengisahkan perjalanan rumah tangga Bima dan Dara serta tantangan menjadi orang tua muda. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Korea Selatan, Dara kembali ke Indonesia dan bertemu dengan anaknya Adam, yang selama ini dibesarkan oleh Bima dan keluarganya. Film ini menyoroti berbagai permasalahan termasuk perbedaan kelas ekonomi antara Bima dan Dara, serta usaha Dara untuk membantu perekonomian keluarga dengan mencari pekerjaan. Selain itu, Dara juga berjuang membangun hubungan dengan Adam yang tumbuh tanpa kehadirannya. Dua Hati Biru menawarkan drama yang lebih kompleks dibandingkan film pertamanya. Dam, tunggu Dam. Bapak, ini rumah mama yang di Korea. Bukan. Kayak mimpi. Kamu ada di sini lagi. Mimpi indah atau mimpi buruk? Kangen. Please, kita mandi main-main di rumah. Wow. Bu, Adam itu kan ada orang tuanya. Dari lahir siapa yang ngurus? Siapa yang ngasih makan? Yang nyuciin bajunya, yang nyebokin. Dara itu yang harus tahu diri. Dia yang harus tahu aturan di rumah ini. Kayak kita harus mandiri, Bim. Mau sampai kapanpun, kalau kita tinggal di rumah orang tua, kita bakal dianggap anak kecil terus. Lagian lu bagaimana sih? Anak gedongan lu hamilin. Namanya juga hidup, Pak. Bim, besok udah harus belanja bulanan deh. 2-3 hari lagi aja ya, Ra. Kamu beneran gak ada masalah ngeliat Bima gitu-gitu aja? Ya mestinya kamu bisa dong nyemangatin Bima untuk menuhin potensinya. Aku cari kerja deh. Harga diri lu jaga dong, harga diri lu sebagai laki-laki. Harusnya bini lu yang jaga anak, lu yang kerja. Gak kenal lagi gue. Ini Dara, Bim. Bukan teman kosan tau lo, teman hidup. Aku tuh gini, biar Adam punya masa depan ya. Biar dia itu enggak. Gak miskin. Gak tinggal di gang. Gak goblok kayak aku. Cari kata-kata kamu. Bisa. Dam. Aku yang gak bisa jadi kepala keluarga ini. Aku yang gak bisa mimpin kamu. Kamu udah terlalu jauh buat aku. Selanjutnya jenis-jenis media. Pertama, fotografi, terdiri dari analog dan digital. Kedua, media digital, terdiri dari animasi dan grafis komputer. Ketiga, video, terdiri dari film dan video digital. Selanjutnya, jenis-jenis film. Pertama, film fiksi, terdiri dari drama dan komedi. Kedua, non-fiksi, terdiri dari biografi dan dokumenter. Ketiga, film pendek. Selanjutnya jenis film Dua Hati Biru. Film Dua Hati Biru yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Gina S. Nur dan Dina Jasanti adalah film bergenre drama keluarga. Film ini merupakan sequel dari Dua Garis Biru dan melanjutkan kisah kehidupan rumah tangga pasangan muda Bima dan Dara yang menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan anak mereka Adam. Film Dua Hati Biru dimasukkan ke dalam genre drama keluarga karena fokus utamanya adalah pada dinamika keluarga, terutama hubungan antara Bima Dara dan anak mereka Adam.
Ceritanya menggambarkan kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga muda ini, termasuk masalah komunikasi, pertumbuhan anak, dan konflik rumah tangga. Unsur-unsur ini sangat khas dalam genre drama keluarga yang sering berfokus pada interaksi emosional dan hubungan dalam keluarga. Selanjutnya ada fungsi media. Yang pertama, informasi. Media berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Media menyediakan berita, laporan, dan analisis yang membantu masyarakat tetap up-to-date dengan peristiwa terkini di seluruh dunia. Contohnya, berita harian, laporan cuaca, dan perkembangan politik. Yang kedua, ada hiburan. Media juga berfungsi untuk memberikan hiburan. Media menyediakan berbagai jenis konten yang dirancang untuk menghibur, termasuk film, musik, acara TV, buku, dan permainan video. Fungsi ini membantu mengurangi stres dan memberikan kesenangan bagi masyarakat. Yang ketiga ada edukasi. Media juga berfungsi sebagai alat pendidikan atau edukasi. Media menyediakan konten yang menarik dan mendidik tentang berbagai topik seperti kesehatan, sains, sejarah, dan budaya. Program dokumenter, artikel ilmiah, dan program edukasi di televisi atau radio adalah contoh media yang mendidik. Selanjutnya ada fungsi film. Melalui berbagai genre seperti komedi, drama, aksi, dan sebagainya, film memiliki peran yang multifaset dalam menghibur, mendidik, dan memengaruhi masyarakat, serta dalam menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan sosial. Film dapat membangkitkan emosi, mengembangkan empati, dan mencerminkan isu sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitar kita. Sebagai media yang kuat, film memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi pandangan dunia dan menyampaikan pesan-pesan penting. Film adalah bentuk ekspresi seni yang unik dan terus menjadi bagian integral dari budaya global. Selanjutnya, fungsi film Dua Hati Biru. Bukan hanya hiburan, film Dua Hati Biru juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran sosial. Yang kedua, ada refleksi sosial. Yang ketiga, ada pengembangan emosional dan empati. Yang keempat, ada ekspresi seni. Yang kelima, ada inspirasi dan motivasi. Pengertian analisis khalayak. Analisis khalayak merupakan sebuah proses evaluasi khalayak dan latar belakangnya sedemikian rupa sehingga khalayak memberikan respon yang diharapkan. Analisis khalayak adalah proses memeriksa tanggapan, reaksi, dan persepsi audiens terhadap suatu karya seni atau produk. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana audiens merespon dan menafsirkan karya tersebut. Analisis ini mencakup respon emosional, pemahaman terhadap tema atau pesan, interaksi melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok, dan dianalisis untuk wawasan bagi pembuat karya seni untuk pengembangan karya masa depan dan perbaikan aspek-aspek tertentu. Analisis khalayak. Dua Hati Biru. Segmentasi target usia film ini mungkin memiliki daya tarik yang lebih besar bagi penonton dewasa, muda, hingga dewasa karena tema cinta dan hubungan romantis dapat lebih relevan bagi kelompok usia ini. Kedua ada jenis kelamin. Meskipun bisa dinikmati oleh kedua jenis kelamin, mungkin ada kecenderungan bahwa wanita lebih tertarik dengan drama romantis Dua Hati Biru. Tiga ada pendapatan. Penonton dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas mungkin lebih cenderung menonton film ini karena ada pengeluaran untuk menonton bioskop. Kedua ada positioning. Drama romantis lokal Dua Hati Biru dapat diposisikan sebagai drama romantis lokal yang menonjolkan cerita karakter yang berhubungan dengan realitas sosial Indonesia pada masa itu. Kedua ada emosi dan empati. Film ini dapat diposisikan sebagai film yang membangkitkan emosi dan empati penontonnya melalui konflik-konflik yang dialami oleh karakter-karakternya. Lalu ada tradisi sinematik. Sebagai film Indonesia klasik, Dua Hati Biru dapat diposisikan sebagai bagian dari warisan sinematik Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan narasi yang kuat. Quotes yang terdapat dalam film ini yaitu dalam film Dua Hati Biru berupa dialog menonjol mencerminkan tema sentral film tersebut yaitu keluarga, pola asuh, dan harapan masyarakat. Salah satu dialog penting adalah perjuangan Bima melawan maskulinitas beracun dan tekanan masyarakat mengenai peran gender. Bos Bima mengkritik keras Bima dengan berkata, "Harga diri lu diinjek-injek jadi laki," katanya, karena istri Bima, Dara, yang justru bekerja sedangkan Bima di rumah mengurus anak mereka. Adam ini menunjukkan pandangan patriarkal yang masih ada dalam masyarakat.
Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.